Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, Sabtu 12 September 2020, berjudul Sang Ibu. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat yang kami nikmati sampai pada saat ini. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Firman ini menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada pagi ini diambil di dalam kitab Amsal pasal 31 ayat 28. Firman Tuhan berkata, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, berbahagialah orang tua yang hidupnya adalah pantulan ilahi yang sejati, agar janji-janji dan perintah Allah membangunkan rasa hormat dan syukur dalam diri anak-anak itu. Orang tua yang kelemah lembutan dan keadilan serta kesabarannya menggambarkan kepada anak itu akan kasih, keadilan, dan panjang sabar Allah. Dan yang dengan mengajar anak supaya mengasihi dan mempercayai serta menuruti mereka, mengajar dia untuk mengasihi dan mempercayai serta menuruti Bapanya di sorga. Orang tua yang menanamkan kepada seorang anak karunia seperti itu telah memberikan kepadanya suatu harta yang lebih berharga dari kekayaan sepanjang zaman, harta yang bertahan sampai kekekalan. Terhadap diri anak-anak yang dipercayakan kepada pemeliharaannya, setiap ibu mendapat tugas suci dari Allah. Ambillah anak laki-laki dan perempuan ini, katanya, didiklah dia bagiku, tanamkanlah padanya tabiat yang dipahat untuk bangunan istana, agar dia boleh bercahaya dalam istana Tuhan untuk selamanya. Pekerjaan ibu seringkali tampak baginya seperti suatu pelayanan yang tidak penting. Itu adalah pekerjaan yang jarang dihargai. Orang lain hanya tahu sedikit dari banyak kesusahan dan bebannya. Hari-harinya dipadati dengan tugas-tugas kecil. Semuanya memerlukan usaha yang sabar, pengendalian diri, kewaspadaan, kebijaksanaan, dan kasih pengorbanan diri. Namun, dia tidak bisa menyombongkan apa yang telah dilakukannya itu sebagai sesuatu prestasi yang besar. Dia hanya mengatur rumah tangga agar berjalan dengan lancar. Sering merasa lelah dan bingung, dia sudah berusaha untuk berbicara ramah kepada anak-anaknya, membuat mereka tetap sibuk dan bahagia, dan menuntun kaki-kaki yang kecil itu di dalam jalan yang benar. Dia merasa seakan tidak melakukan apa-apa, tetapi sebenarnya bukanlah demikian. Malaikat-malaikat sorga mengamati ibu yang letih itu, memperhatikan beban-beban yang dipikulnya setiap hari. Namanya mungkin tidak terdengar di dunia ini, tetapi nama itu tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada Allah di atas, dan cahaya serta kemuliaan dari tahtanya turun ke atas ibu yang setia, sementara dia mencoba mendidik anak-anaknya untuk menolak pengaruh yang jahat. Tidak ada pekerjaan lain yang setara dengan pekerjaannya dalam hal pentingnya. Dia bukan seperti pelukis yang melukis sebuah sosok yang cantik di atas kanvas, atau seperti pengukir yang mengukir di atas batu pualam. Dia bukanlah seperti seorang penulis yang mencanangkan suatu pemikiran yang mulia melalui kuasa kata-kata,
atau juga seperti pemusik yang menanamkan suatu rasa keindahan melalui lagu. Tugasnya dengan pertolongan Allah ialah mengembangkan dalam satu jiwa manusia keserupaan ilahi. Diambil dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 341 sampai 342. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk firman yang kami boleh ikuti pagi ini, memberikan satu inspirasi sehubungan dengan tugas dari seorang ibu yang telah melahirkan kami, memiliki tanggung jawab yang besar untuk menanamkan kepada seorang anak apa yang Allah kehendaki. Bapa di sorga, pekerjaan yang dilakukan oleh seorang ibu memberikan satu pelayanan yang luar biasa, di mana hari-harinya dipadati dengan tugas-tugas yang tidak pernah hentinya, tentunya untuk mengatur rumah tangga. Untuk itu ya Bapa, biar Engkau memberkati para ibu yang ada di dalam keluarga, agar mereka akan diberikan kesehatan, kekuatan, dan mereka akan terus menjalankan tugas dan peran mereka sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama, untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Bapa di sorga, ajarlah kami sebagai anak-anak untuk bisa menghargai orang tua kami, lebih khusus mama kami atau ibu yang kami sangat cintai. Ketika kami akan memulaikan segala aktivitas kami hari ini, biarlah Tuhan akan berkati. Terlebih ketika kami akan beribadah kepada Tuhan sebentar, biarlah kami boleh menikmati berkat-berkat surga dalam perayaan Sabat ini. Terima kasih Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pertemuan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.